Blue Archive, sebuah game yang isinya cewek-cewek cantik. Dari bentukan kayak manusia sampai setengah manusia pun ada. Jelmaan om-om pun juga ada. Aku sendiri sebenarnya cukup suka dengan gamenya. Tapi, apakah animenya bakal bagus? Jujur, aku udah taruh ekspektasi rendah banget. Karena aku tahu anime ini isinya bakal jadi fan service doang. Tapi, baraya wibu denial sekalian, ayo kita bahas anime Blue Archive. Kalau kau adalah orang yang tertarik dengan anime Blue Archive tapi nggak main gamenya, ya bisa dipastikan kalau kau adalah orang yang karbitan. Iyalah anjir, itu karbitan banget. Kalau mau nonton animenya, minimal ya main gamenya dulu. Baru nonton animenya langsung klaim-klaim waifu. Itu karbit banget boy. Sorry, barusan aku impersonate orang dongo. Sorry kalau misalnya kelihatan real banget. Karena udah keseringan ngeliat, jadi akhirnya nyerap gitu ke dalam tubuh gue. Jadi kelihatan kayak real. Emang jago acting gue emang. Di awal video, aku ngomong kalau anime Blue Archive itu adalah fan service. Dan bahkan menurutku anime ini emang gak lebih dari itu. Pertama-tama kita harus satu landasan dulu, artinya kita harus sejajar dulu biar pemikiran kita agak sama. Fan service itu adalah terusan karya yang dibuat untuk menyenangkan para fans. Dan fan service itu ada banyak jenisnya dan gak cuma yang jorok-jorok doang. Tapi kalau menurutmu Hoshino lagi nguap itu seksi dan atraktif, ya aku yakin kau harus ke dokter. Dan aku juga harus ke dokter kayaknya. Pada dasarnya, anime Blue Archive itu dibuat untuk menyenangkan sensei-sensei sekalian. Karena kalau udah main gamenya dan gak skip story-nya, kalian pasti udah tahu dengan apa yang bakal terjadi ke depannya. Entah nanti ceritanya Shiroko dirasukin setan terus ngebantai teman-teman sekolahnya di Abydos, atau tiba-tiba nyeritain siapa itu Hoshino sebenarnya, ya itu cuma pemain game doang yang tahu. BTW ceritanya Blue Archive nggak kayak gitu ya, makanya baca story-nya biar tahu gimana ceritanya Blue Archive. Tapi poinnya gini, gimana ceritanya orang mau tahu atau mau ekspektasi ceritanya seperti apa kalau episode 1 cuma ngasih cerita yang kelihatan kayak slice of life doang. Kalau dilihat-lihat juga, di awal episode itu nggak ada sesuatu yang serius kecuali prolog. Kalau orang awam banget yang baru pertama kali ngelihat Blue Archive pasti berpikir ceritanya ya cute girls doing cute things tapi sambil bawa AK-47. Dengan kata lain, anime ini nggak ramah untuk orang baru. Ini menurutku sendiri ya, kalau misalnya ada karya yang kalau kau tonton kau bingung terus disuruh baca manga aslinya atau karya aslinya, ya menurutku udah dipastikan kalau karya itu kurang bagus. Coba kau pikirkan, kau mau nonton tapi disuruh baca komiknya dulu, disuruh main gamenya dulu biar paham, itu kan aneh. Tapi gini sensei baraya sekalian, aku nggak bilang kalau Blue Archive itu animenya jelek, tapi menurutku orang-orang FOMO atau mungkin bahasanya karbitan itu bakal kecewa. Mungkin beberapa orang berharap kalau anime Blue Archive itu bakal punya cerita yang dark untuk animenya. Tapi sayangnya yang mereka dapatkan di sini bukan cerita yang dark, yang mereka dapatkan di sini ya slice of life sama ada sedikit bumbu drama mungkin. Dan sebenarnya kalau mau bersabar nanti bakal dapat cerita dark dari anime ini. Tenang aja, terutama kalau kau mainin story di gamenya. Dan kurang lebihnya cerita mereka itu nanti kayak gini. Ada sekumpulan gadis remaja yang terpaksa untuk melawan tentara bayaran demi mendapatkan suplai untuk melindungi wilayahnya. Mereka juga terpaksa untuk melunasi utang perang mereka yang udah menumpuk selama bertahun-tahun karena mismanagement dari kakak kelasnya. Gadis-gadis remaja polos ini hidup di dunia yang komoditas utamanya adalah peluru, senapan, dan granat. Dan itu semua buat melindungi tempat mereka berpijak. Ya sebenarnya nggak gitu-gitu amat sih, ceritanya tuh cuma lebay-lebayku doang sih. Jadi ya kalau mau tahu nonton sendiri gitu. Tapi intinya adalah anime Blue Archive ini adalah anime fan service. Dan jelas anime fan service itu nggak bisa menyenangkan semua orang. Terutama orang-orang yang nggak main gamenya. Jadi wajar kalau nggak main gamenya bakal ngerasa anime ini jelek banget. Kalau kau nggak main gamenya, wajar aja kalau protes nggak paham. Karena pas ceritanya ya nggak cocok buat kau juga. Bapakku aja pas ku tunjukkan anime ini nggak paham. Kalau nggak percaya dengerin sendiri dah. Bapak nggak bingung nggak Pak sama ini yang mau skill tonton Pak? Namanya Blue Archive. Bagus ini. Terus kalau misalnya anime ini gak ramah buat orang baru, apa tujuannya anime ini dibuat? Menurutku sendiri, anime ini bukan cuma sekedar dibikin untuk menarik perhatian orang baru. Tapi anime ini adalah bentuk perluasan IP atau intellectual property. Tujuannya apa? Ya biar nambah cuan. Selain itu, anime ini juga dibuat untuk memperkuat komunitasnya supaya semakin solid. Jadi sensei semua bisa diskusi terus tentang anime atau gamenya nanti. Intinya ini adalah bagian dari marketing. Ya, sesimpel itu. Tapi inti dari inti dan core dari core tujuan anime ini dibuat adalah ya buat pamer. Ya kira-kira kayak gini. Blue Archive udah ada animenya nih bos. Anime lain kapan? Ya kayak gitu tuh. Tapi gini men, firasatku bilang ya, kalau kau sudah main gamenya, kemungkinan besar kau bakal seneng dengan animenya. Percaya sama aku. Bahkan gini loh, meskipun episode satunya kurang ngehook, tapi karena aku suka sama Blue Archive, jadi aku tonton-tonton aja. Toh sejauh ini, sampai sekarang episode 7 atau 8 itu masih sama kayak cerita yang di animenya. Dan aku sebenarnya mau nanya gitu, siapa sih orang yang gak suka sama Blue Archive? Aneh gitu orang yang gak suka Blue Archive. Wong, aku juga suka kok. Kalian tahu Asuma Toki nggak? Nah, kalau kalian tahu, bagus. Kalau kalian nggak tahu, lebih bagus lagi. Jangan sampai kalian tahu Asuma Toki siapa. Ini dia, jurus pompa.
Dan itu aja dulu, aku admin Yami, stay clean and sound. Men, anime ini bener-bener fan service. Di sini kau bisa ngelihat beberapa shot yang cukup keren gitu. Ada yang berantem-berantem, dialog-dialog yang nggak ada di anime. Maksudnya nggak ada di game. Dialognya nggak ada di game kan nggak ada suaranya. Tapi begitu di anime ada suaranya. Jadi, goddamn. Kau bisa merasakan ketololan Aru sampai ke suara-suaranya gitu. Kapan lagi coba? Bro, Aru menjadi tolol. Kalau di game ada istilahnya berotak Aru kayak gitu. Semua kecerdasan Aru berpindah ke badannya ya, karena asetnya sangat wah gitu.